wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, saya Bulan Soleha dengan NIM 201230044 dari kelas 4K Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menciptakan lingkungan belajar yang produktif dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ridwan SPSI MPSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seputar menciptakan lingkungan belajar yang produktif secara singkat. Nah, di sini saya ada 3 topik utama dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu strategi pengelolaan kelas dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Kemudian yang kedua, peran hubungan guru dan siswa dalam mendukung produktivitas belajar. Yang ketiga, pengaruh iklim psikologi terhadap efektivitas proses pembelajaran. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu strategi pengelolaan kelas dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Yaitu yang pertama, pentingnya pengelolaan kelas yang efektif. Nah, pengelolaan kelas yang efektif ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan siswa dan hasil belajar. Nah, di sini ada beberapa alasan penting pengelolaan kelas yang efektif, antara lain yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian mengurangi perilaku yang mengganggu, kemudian meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat, mendukung pelajaran yang kolaboratif. Nah, itulah mengapa pentingnya pengelolaan kelas yang efektif. Kemudian yang kedua, strateginya itu strategi efektif dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini juga ada beberapa. Yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik pengajaran yang bervariasi atau bermacam-macam, tidak hanya monoton satu teknik pengajaran saja, tapi bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian mengimplementasikan manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir, melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Nah, 5 hal ini juga menjadi strategi yang efektif dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor pendukung pengelolaan di dalam kelas, yaitu yang pertama, faktor pendukungnya itu kurikulum, kemudian gedung dan sarana kelas. Mungkin gedung dan sarana kelas yang memadai ataupun mencukupi itu kan menjadi pendukung pengelolaan kelas. Kemudian gurunya sendiri, murid, dan dinamika kelas tersebut. Kemudian ada beberapa faktor penghambat pengelolaan kelas. Nah, yang pertama perilaku siswa, yang kemudian guru, kemudian peserta didik, kemudian lingkungan keluarga, dan fasilitas. Nah, itulah beberapa strategi yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan kelas agar menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Jadi pentingnya pengelolaan kelas, strategi efektif dalam pengelolaan kelas, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang harus diperhatikan. Nah, yang untuk pendukung lebih diperhatikan agar menciptakan suasana yang lebih produktif dan menghindari faktor-faktor penghambat yang dapat menghambat pengelolaan kelas. Kemudian kita masuki materi yang kedua, yaitu peran hubungan guru dan siswa dalam mendukung produktivitas belajar. Nah, pada proses pembelajaran kan kedudukan guru itu sangat penting, karena guru yang disebut sebagai tenaga pendidik ini harus memberi siswa sumber daya, alat, bimbingan yang dibutuhkan oleh para siswa atau murid untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal dan berhasil dalam pelajaran tersebut. Nah, secara keseluruhan, peran siswa dalam proses pendidikan sangatlah penting dan bervariasi. Jadi bukan hanya penerima pasif dari informasi, tapi juga subjek aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini sebagai seorang guru, peran pentingnya itu yang pertama menginspirasi siswa, kemudian memahami kondisi siswa itu bagaimana, dan memiliki tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab seperti apa? Saya bertanggung jawab bagaimana seorang siswa itu harus memahami pelajaran, harus mengerti dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam
meningkatkan keterlibatan siswa sehingga siswa itu merasa terlibat di dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu komitmen terhadap pembelajaran siswa, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan mereka. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan jelas, yaitu menciptakan kepercayaan dan pemahaman antara siswa dan siswa ataupun antara guru dan siswa. Nah, yang ketiga, hubungan pribadi yang positif, yaitu membangun ikatan emosional yang mendukung proses belajar sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak ada aura-aura negatif. Jadi dari awal sampai akhir pembelajaran merasa positif, lebih harmonis begitu. Kemudian yang keempat, penggunaan metode interaktif seperti diskusi, proyek, kolaboratif, dan lain-lain. Misal dalam suatu pembelajaran didiskusikan atau dibuat suatu proyek sehingga interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru itu terjalin dengan baik. Begitu. Kemudian pemberian umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memahami kemajuan dan memotivasi mereka. Nah, itulah tadi dengan membangun keterlibatan antara guru dengan siswa secara efektif. Dengan demikian pengolahan kelas menjadi lebih dinamis, lebih kolaboratif dan inklusif sehingga mendukung kesuksesan dalam belajar. Jadi lingkungan belajar itu lebih produktif, lebih efektif. Kemudian pembahasan yang ketiga, topik ketiga itu tentang pengaruh iklim psikologi terhadap efektivitas. Nah, di sini ada 3 yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang efektif. Nah, yang pertama itu iklim kelas peserta didik yang kondusif, kemudian meningkatkan kualitas iklim kelas. Yang ketiga, indikator iklim di dalam kelas. Nah, yang pertama, iklim kelas peserta didik yang kondusif. Itu bagaimana? Yaitu lingkungan belajar yang sangat mempengaruhi perilaku peserta didik baik dalam hal keberanian mengemukakan pendapat maupun dalam menerima pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat mendukung terciptanya iklim belajar yang kondusif dan efektif. Yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, kemudian adanya tantangan, adanya pembelajaran yang bervariasi, kemudian adanya keluasan guru dalam menyampaikan materi, kemudian penekanan pada hal-hal yang positif, kemudian pengamanan disiplin. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas iklim kelas. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk menciptakan iklim kelas yang berkualitas. Nah, yang pertama, guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih, tenang, dan bebas stres sehingga mendukung proses belajar itu lebih optimal dan lebih siswa itu lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian memberikan akses seluas-luasnya menggunakan model cooperative learning seperti diskusi kecil, debat, ataupun bermain peran ataupun game-game edukatif lainnya. Nah, kemudian mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang dimiliki siswa agar lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, indikator iklim kelas. Nah, di sini juga ada 4 aspek yang dapat dijadikan indikator iklim kelas. Nah, yang pertama, dimensi hubungan. Nah, dimensi hubungan ini mengetahui sejauh mana keterlibatan peserta didik di kelas, sejauh mana peserta didik saling mendukung dan membantu, dan sejauh mana peserta didik dapat mengekspresikan kemampuan mereka. Kemudian di dimensi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dimensi ini bertujuan untuk membicarakan tujuan utama kelas dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kemudian ada dimensi perubahan. Dimensi ini membicarakan sejauh mana iklim kelas mendukung harapan dan memperbaiki kontrol siswa. Dan yang terakhir, dimensi lingkungan fisik. Nah, ini agar untuk mengetahui sejauh mana iklim kelas memberikan kenyamanan dan keamanan dalam mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Jadi kesimpulannya, strategi pengolahan kelas, hubungan guru dan siswa, serta
serta pengaruh iklim psikologis terhadap pembelajaran, itu dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Kemudian hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting juga untuk meningkatkan produktivitas belajar siswa. Dan kemudian iklim psikologis di dalam kelas juga sangat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Intinya, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas, hubungan guru dengan siswa, serta iklim psikologis ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan efektif. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan, yang sedikit dapat saya jelaskan mengenai menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.